Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan studi kasus komprehensif saya yang berjudul Penyelarasan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi Berbasis Kebutuhan Bisnis pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Rekan-rekan sekalian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi digital saat ini telah mengubah lanskap persaingan bisnis global secara radikal. Peran SI dan teknologi informasi di dalam korporasi modern tidak lagi sekedar dipandang sebagai instrumen pendukung aktivitas operasional administrasi belaka atau pusat biaya, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen penggerak nilai yang krusial bagi diferensiasi pasar. Ketatnya penetrasi pasar menuntut setiap organisasi untuk melakukan penyelarasan strategis alignment yang dinamis antara strategi bisnis internal eksternal dengan infrastruktur teknologi yang diadopsi demi mendongkrak kinerja finansial koperasi. Komitmen manajemen puncak serta tata kelola teknologi informasi yang matang memegang peranan vital dalam memastikan keselarasan ini. Sebaliknya, kegagalan dalam mengintegrasikan arah kebijakan SITI dengan visi strategis jangka panjang seringkali mengakibatkan investasi teknologi menjadi sia-sia, menurunkan tingkat pengembalian modal investasi, serta memicu munculnya fragmentasi pencatatan data. Oleh karena itu, portofolio sistem informasi masa depan yang kokoh bertindak sebagai prasyarat mutlak untuk melahirkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Kebutuhan akan sinkronisasi sistem teknologi ini menjadi jauh lebih kompleks dan krusial pada sektor industri manufaktur barang konsumen yang bergerak cepat, fast moving consumer goods atau FMCG, khususnya industri produsen makanan dan pangan. Karakteristik utama yang melekat pada industri FMCG adalah tingginya volume transaksi harian, margin keuntungan per produk yang tipis namun berstandar pada perputaran volume stok harian yang masif, serta pergeseran preferensi konsumen yang bergerak dinamis. Lebih spesifik lagi, industri manufaktur pangan menghadapi tantangan logistik intrinsik berupa masa kadaluarsa produk yang sangat pendek dan sensitif terhadap waktu, umumnya berkisar antara hingga 5 hari saja. Situasi operasional ini menuntut efisiensi dan kelicahan tingkat tinggi pada rantai pasok supply chain secara end-to-end. Keberhasilan tata kelola logistik pangan massal ditentukan oleh ketetapan organisasi dalam mengelola pergerakan barang dari hulu ke hilir demi menjaga tingkat kesegaran produk saat tiba di tangan konsumen akhir. Untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam, mari kita tinjau profil dari objek studi kasus ini, yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yang kantor pusatnya dapat kita lihat pada ini. Perseroan merupakan korporasi pelopor sekaligus pemimpin pasar dalam industri manufaktur produk roti massal di Indonesia dengan merek dagang ikonik Sari Roti. Perjalanan historis perkembangan perseroan dari awal pendirian hingga menjadi entitas bisnis berskala nasional dapat dipetakan melalui beberapa fase pertumbuhan strategis. Pertama, fase pendirian dan inisiasi operasional tahun 1995 sampai 1996, di mana perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 8 Maret 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat. Kedua, fase ekspansi geografis dan korporatisasi IPO tahun 2003 sampai 2010, ditandai dengan pembangunan pabrik di Pasuruan dan Semarang, serta aksi korporasi besar melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dengan kode emiten ROTI. Ketiga, fase konsolidasi pasar di tahun 2011 sampai 2024, di mana perseroan membangun belasan pabrik baru di seluruh penjuru Nusantara guna memastikan seluruh lini produksi memenuhi standar keamanan pangan internasional tertinggi melalui sertifikasi FSSC 22.000 serta jaminan sertifikat halal. Memasuki periode tahun 2025,
Industri FMCG nasional dihadapkan pada tantangan yang signifikan, berupa ketidakpastian pasar global, fluktuasi harga komoditas bahan baku, serta terjadinya tren pelemahan daya beli masyarakat di tingkat domestik. Guna merespon tekanan eksternal tersebut, manajemen mengambil keputusan strategis yang transformatif dengan menetapkan tema korporasi Growth Beyond Bread. Melalui komitmen ini, perseroan resmi melakukan ekspansi usahanya secara masif, memperluas fokus bisnis yang semula hanya bertumpu pada lini produk. Inti Roti bergeser menjadi pengelolaan 6 unit bisnis yang independen, meliputi Sari Roti, Sari Kue, Sari Choco, Food Solution, jalur distribusi, dan jaringan retail. Strategi diversifikasi multisegmen ini terbukti efektif menjaga resiliensi finansial perusahaan, di mana perseroan sukses membukukan total nilai pendapatan real mencapai 3.758 miliar serta laba bersih sebesar 259 miliar pada tahun buku 2025. Guna mendukung kelancaran operasional multisegmen ini, perusahaan mengadopsi tata kelola organisasi yang memisahkan fungsi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, di mana di bawah direksi, organisasi dibagi berdasarkan fungsi strategis untuk memastikan koordinasi yang pangkas di antara unit bisnis baru tersebut, yang dikomandoi oleh Chief Financial Officer, Chief Distribution Officer, Chief Operating Officer, dan Chief Strategic Officer. Selanjutnya, mari kita telah skala bisnis operasional perusahaan yang ditujukan pada gambar ini. Yang pertama, skala bisnis perseroan mencerminkan posisinya sebagai pemimpin pasar manufaktur pangan konsumen di Indonesia dengan belasan pabrik modern yang tersebar secara geografis dari Medan hingga Makassar. Perusahaan memiliki kapasitas produk harian raksasa untuk melayani jutaan konsumen setiap harinya. Skala operasional ini didukung oleh ribuan armada pengiriman yang bergerak harian ke berbagai kanal retail modern maupun tradisional. Melalui komitmen ekspansi Growth Beyond Bread, portofolio produk perusahaan kini tidak lagi homogen, seperti yang tertera pada tabel 2. Lini Sari Roti berfokus pada roti tawar dan manis untuk pasar massal. Sari Kue berfokus pada kudapan kue modern seperti cakes dan bolu. Sari Choco berfokus pada produk olahan coklat dan spreads. Sedangkan unit Food Solution menyediakan adonan siap pakai bagi sektor komersial hotel, restoran, dan kafe. Rekan-rekan sekalian, mari kita perhatikan gambar ini mengenai diagram alur proses bisnis utama perusahaan. Proses bisnis ini didesain secara ketat berdasarkan karakteristik industri pangan FMCG yang mampu menuntut kecepatan tinggi akibat batasan masa kadaluarsa produk yang hanya 4-5 hari. Seluruh alur dikelola melalui 5 pilar operasional. Yang pertama, pengadaan bahan baku, terintegrasi inbound procurement, pemesanan dan kontrol kualitas bahan baku hulu, tepung terigu, ragi, gula, margarin, coklat yang harus dialokasikan secara presisi sesuai jadwal produksi. Yang kedua, manufacture otomatis atau smart manufacturing operation, pengelolaan adonan, pemanggangan, baking, hingga pengemasan atau packing, higienis menggunakan lini mesin otomatis berskala besar. Yang ketiga, logistik distribusi suhu, outbound just-in-time logistik. Mengingat produk harus tersaji segar di rak toko setiap pagi, pengiriman harian dilakukan menggunakan armada truk menuju depo-depo distribusi yang bergerak sejak dini hari atau waktu subuh. Yang keempat, penjualan eksploitasi pasar, marketing and sales. Eksekusi penjualan harian pada kanal retail modern melalui skema pasokan langsung, serta pengisian inventaris agen tradisional pesepeda keliling. Yang kelima, manajemen retur produk kadaluarsa atau reverse logistik. Jadi, proses penarikan produk roti yang telah mendekati akan melewati masa kadaluarsa dari toko-toko secara berkala untuk dibawa kembali ke depo.
Aktivitas ini sangat krusial dan memerlukan monitoring ketat agar tidak menggerus profitabilitas perusahaan. Mengacu pada kerangka metodologi perencanaan strategi sistem informasi oleh John Ward dan J.P. Clark, penyusunan portofolio aplikasi masa depan harus dianalisis secara mendalam melalui pembedahan kondisi internal dan eksternal bisnis korporasi. Kami memulai analisis menggunakan bisnis model kanvas pada gambar ini. Diikuti dengan value chain analysis portal. Berdasarkan analisis critical success factor, ditemukan beberapa area kunci yang menentukan keberhasilan transformasi bisnis perusahaan, seperti integrasi sistem antar lini bisnis, CSF yang pertama, ketersediaan data operasional pabrik secara real-time, CFF 3, monitoring pergerakan armada logistik lapangan, CSF 3, hingga penerapan metode penyimpanan berbasis metode first expired, first out atau FIFO di CFF 4. Namun, kondisi faktual operasional saat ini mengindikasikan adanya salah atau gap arsitektur teknologi akibat adopsi sistem informasi yang masih berjalan secara parsial pasca ekspansi. Berdasarkan ini, mengenai aplikasi existing, sistem Core ERP saat ini baru mengelola keuangan secara parsial. Sistem inventaris gudang dan produk antara segmen baru belum sepenuhnya terintegrasi sehingga memicu resiko tumpang tindih data alokasi bahan baku bolu. Lebih parah lagi, pencatatan jumlah retur produk roti dan kue kadaluarsa pada level depo logistik hilir masih menggunakan input manual berupa Excel spreadsheet yang sangat rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Dari sisi infrastruktur, teknologi yang ditunjukkan pada operasional ini, komputerisasi mesin otomatis di belasan pabrik wilayah masih sangat bergantung pada konfigurasi server fisik lokal independen yang beresiko munculkan latensi sinkronisasi inventaris hulu ke pusat data utama. Jaringan komunikasi data yang menghubungkan kantor pusat, pabrik, dan depo juga mulai mengalami beban latensi tinggi pada waktu-waktu kritikal, khususnya saat pengiriman data massal, laporan produksi malam hari menjelang distribusi sulit. Lapisan infrastruktur nirkabel di level depo hilir masih sangat terbatas, sehingga pengiriman data perputaran barang pasca logistik subuh kerap mengalami penundaan atau delay update. Untuk menutup celah kesenjangan arsitektur teknologi tersebut, laporan studi kasus ini merumuskan 5 portofolio aplikasi usulan masa depan yang dipetakan dalam McFarland Strategic Grid pada gambar ini. Berdasarkan ini, solusi teknologi usulan tersebut mencakup yang pertama, Integrated Cloud ERP, yaitu melakukan pembaruan arsitektur ERP konvensional menjadi ekosistem cloud-based ERP yang terintegrasi penuh. Modul ini menyatukan basis data formula adonan dan jadwal pelanggan lintas segmen, serta memfasilitasi modul pengadaan terpusat atau centralized procurement untuk memantau pasokan bahan mentah skala raksasa. Yang kedua, Demand Forecasting Platform. Platform analitik pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Sistem ini mengelola data historis transaksi penjualan untuk menghasilkan estimasi permintaan pasar harian secara presisi sebagai instrumen penyelamat profitabilitas untuk menekan rasio retur barang kadaluarsa di tingkat toko. Ketiga, ada distribusi manajemen sistem. Aplikasi manajemen distribusi yang dilengkapi fitur pelacakan armada truk secara langsung berbasis GPS. DMS ini menjamin visitabilitas logistik hilir secara real-time dan mengkoordinasikan jadwal pengantaran subuh agar produk selalu tersaji dalam kondisi segar sebelum toko dibuka. Yang keempat, ada Salesforce Automation atau SPA. Mobile application aplikasi bergerak berbasis mobile dan dilengkapi fitur geotagging yang dipasang pada perangkat pintar para agen dan jaringan sepeda keliling di jalur tradisional. SFA mempercepat proses pencatatan pesanan lapangan agar langsung tertransmisi ke sistem gudang depo. Yang kelima, ada Automated Warehouse Management System. Jadi, ini merupakan sistem informasi pergudangan yang menerapkan algoritma perputaran stok berbasis first expired, first out secara ketat melalui pemindaian kode barang, barcode, atau tag RFID pada setiap batch produk.
sehingga mengeliminasi risiko adanya produk matang yang tertinggal di gudang. Sesuai dengan matriks prioritas, proyek transformasi digital ini disusun ke dalam skema peta jalan atau roadmap jangka waktu 3 tahun guna memastikan akselerasi teknologi berjalan selaras dengan kesiapan organisasi dan meminimalkan risiko operasional harian. Tahun pertama, fase fondasi inti korporasi. Fokusnya pada analisis kebutuhan, migrasi arsitektur hybrid cloud data center, pengembangan integrated cloud ERP, serta implementasi automate WMS untuk mengunci sirkulasi I/O di gudang. Tahun kedua, fase optimasi dan efisiensi biaya, berfokus pada pembangunan demand forecasting platform berbasis AI, serta perluasan aplikasi DMS pelacakan GPS armada, pengiriman subuh. Tahun ketiga, fase akselerasi dan penetrasi pasar, berfokus pada penggelaran aplikasi Salesforce Automation Mobile bagi ribuan armada seperti pada keliling dan keagenan tradisional. Berdasarkan rekapitulasi ini, total nilai investasi SCTI target yang dirumuskan adalah sebesar 13.695 juta rupiah yang sudah mencakup dana cadangan darurat contingency fund sebesar 10%. Nilai investasi ini sangat rasional karena hanya memakan sekitar 5,28% dari total laba bersih tahunan perusahaan tahun 2025 dan diprediksi menghasilkan tingkat pengembalian modal yang sangat positif melalui pemangkasan biaya kerugian retur harian. Sebagai kesimpulan akhir, penyelarasan strategis atau strategic alignment yang dinamis antara strategi bisnis dan strategi SCTI terbukti mampu menghancurkan sekat isolasi data, mengoptimalkan efisiensi biaya rantai pasok harian, serta mitigasi risiko operasional selama agenda transformasi growth beyond brand. Sekian pemaparan laporan studi kasus dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga dokumen perencanaan strategis ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan tata kelola teknologi informasi di Indonesia. Sampai jumpa.